Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Wilzaini Putri dengan NIM 2402905 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang dengan menggunakan media dimensi dalam lipatan. Nah, bangun ruang yang akan kita bahas yaitu kubus, balok, prisma segitiga, lima segi empat, tabung, dan kerucut. Nah, selain kita membahas apa saja bangun ruangnya, kita akan membahas sifat-sifat serta jaring-jaring pada bangun ruang tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sifat dan jaring-jaring bangun ruang, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu bangun ruang. Jadi, bangun ruang adalah bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki ruang di dalamnya, yang dimana jika bangun ruang itu kita buka bagian-bagiannya menjadi bentuk datar, maka hasilnya akan disebut sebagai jaring-jaring bangun ruang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang pertama, yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Adapun sifat-sifat dari kubus yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi persegi yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 rusuk yang sama panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, semua sudutnya siku-siku. Ini semua sudut kubus berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat dan 12 diagonal bidang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 4 diagonal ruang. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Kubus memiliki 11 bentuk jaring-jaring. Ini adalah contoh jaring-jaring pada kubus. Nah, dari jaring-jaring ini, jika kita lipat atau kita tarik, dia akan membentuk bangun ruang berbentuk kubus. Nah, jadi itu adalah pengertian sifat-sifat dan jaring-jaring pada kubus. Baik, kita masuk ke bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi yang berhadapan, kongruen, dan sejajar, yaitu sisi depan dengan belakang, atas dengan bawah, dan sisi samping kiri dengan samping kanan. Adapun sifat-sifat dari balok yaitu 6 sisi persegi panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 rusuk, 3 pasang yang berbeda, yaitu sisi panjang dan sisi lebar ini serta sisi tinggi. Semua titik sudutnya siku-siku. Jadi titik sudut dari balok berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan diagonal bidang yang berhadapan sama, yaitu bidang atas dengan bawah diagonalnya sama, bidang depan dengan belakang diagonalnya sama, dan bidang samping kanan dengan samping kiri diagonalnya sama. Selanjutnya, jaring-jaring balok. Nah, terdapat 54 macam jaring-jaring yang bisa membentuk balok.
Ini adalah beberapa contohnya. Nah, dari jaring-jaring ini, jika kita lipat atau kita tarik, maka dia akan membentuk balok utuh. Nah, jadi itu adalah pengertian sifat-sifat serta jaring-jaring pada bangun ruang balok. Baik, selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap berbentuk segitiga, serta sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Adapun sifat-sifat dari prisma segitiga yaitu memiliki 5 sisi, yaitu 2 segitiga, 1, 2, dan 3 persegi panjang, 1, 2, dan 3 alas. Mempunyai 9 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mempunyai 6 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas dan atap sejajar serta kongruen. Jadi alasnya ini berupa segitiga yang sejajar dan kongruen. Dan yang terakhir, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ini adalah sisi tegak dari prisma segitiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah beberapa contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Nah, dari jaring-jaring ini, jika kita bentuk atau kita tarik, maka dia akan membentuk prisma segitiga secara utuh. Seperti ini. Nah, jadi itu adalah pengertian sifat-sifat dan jaring-jaring dari prisma segitiga. Baik, kita lanjut ke bangun ruang yang keempat, yaitu tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki 2 bidang sejajar berbentuk lingkaran dan 1 sisi yang menghubungkannya. Adapun sifat-sifat dari tabung yaitu 2 sisi datar, alas dan tutup berbentuk lingkaran. Lalu alas dan atapnya tersebut sejajar dan kongruen. Nah, tabung tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Tabung memiliki 1 sisi lengkung yang menghubungkannya. Selimut berbentuk persegi panjang. Jadi sisi lengkung yang menghubungkannya itu berbentuk persegi panjang yang dinamakan sebagai selimut tabung. Nah, selanjutnya jaring-jaring tabung. Ini adalah contoh dari jaring-jaring tabung. Dari jaring-jaring ini, jika kita gabungkan atau kita lipat, maka dia akan membentuk tabung yang utuh. Seperti ini. Nah, jadi itu adalah pengertian sifat-sifat dan jaring-jaring dari tabung. Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang kelima, yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di 1 titik puncak. Adapun sifat-sifat dari 5 segi 4 yaitu memiliki 1 alas berbentuk segi 4. Lalu 4 sisi tegaknya berbentuk segitiga. Ini adalah sisi tegaknya. Dan semua sisi tegak berpotongan pada 1 titik puncak. Lalu pada 5 segi 4 ini tidak ada sisi yang sejajar. Nah, jika alasnya persegi, maka sisi tegak segitiga adalah segitiga sama sisi. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring 5 segi 4. Ini adalah beberapa contoh jaring-jaring 5 segi 4. Nah, dari jaring-jaring ini jika kita lipat atau kita tarik, maka akan membentuk bangun ruang 5 segi 4 secara utuh. Baik,
Selanjutnya kita masuk ke bangun ruang yang terakhir, yaitu bangun ruang yang keenam. Bangun ruang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang dengan alas, lingkaran, dan satu titik puncak, serta sisi lengkung berbentuk bidang putar. Adapun sifat-sifat dari kerucut yaitu: satu, alas berupa lingkaran. Satu, sisi lengkung. Ini adalah sisi lengkungnya. Dan satu titik puncak. Kerucut tidak memiliki rusuk. Nah, tapi kerucut memiliki garis pelukis dari puncak ke tepi alasnya. Dan yang terakhir, kerucut memiliki simetri putar terhadap sumbunya. Nah, selanjutnya jaring-jaring kerucut. Ini adalah contoh dari jaring-jaring kerucut. Dari jaring-jaring ini, jika kita lipat atau kita tarik, maka akan membentuk jaring-jaring kerucut secara utuh. Seperti ini. Nah, jadi itu adalah pengertian, sifat-sifat, serta jaring-jaring dari kerucut. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.